biarkan itu berproses di DPR. Kalau tanya saya, ya gubernur dipilih langsung. Namun mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tetap mengawal pembahasan RUU DKJ. Menurutnya ada poin yang menyebut DPR akan memilih 2 nama yang akan menjadi calon gubernur Jakarta. Selanjutnya 2 nama itu diserahkan ke Presiden untuk menentukan salah satu nama yang akan menjadi gubernur Jakarta. Mahfud menyatakan Presiden tetap akan cawe-cawe atau ikut campur dalam memilih gubernur DKI Jakarta. Yaitu gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden langsung, karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden menentukan 1. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur. Litbang Kompas melakukan jajak pendapat untuk melihat respon masyarakat terkait wacana gubernur Jakarta dipilih Presiden. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan 52,1% responden menyatakan tidak setuju dan 14% responden menyatakan sangat tidak setuju. Sementara 27,8% responden mengaku setuju dan 3,5% responden menyatakan sangat setuju. Ada beberapa alasan yang mendasari pemikiran masyarakat tersebut. Yang pertama adalah bahwa adanya kekhawatiran bahwa ada konflik kepentingan gitu. Misalnya ketika gubernur itu ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Kemudian ada juga kekhawatiran bahwa nanti demokrasi bisa mengalami kemunduran gitu dan lain-lain. Jadi memang ini menjadi salah satu concern yang ada di tengah masyarakat. Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta akan kembali dilanjutkan Maret ini. Presiden juga dikabarkan sudah menyampaikan daftar inventarisasi masalah ke DPR sejak Februari lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KPU terus berkejaran dengan tenggat waktu penyelesaian rekapitulasi penghitungan suara pemilu, yakni tanggal 20 Maret 2024. KPU berupaya menyelesaikan tahapan rekapitulasi sesuai jadwal. Di sisi lain, KPU juga tetap perbarui informasi kesiapan dari KPU Provinsi agar dapat melanjutkan rekapitulasi ke tingkat nasional. Menurut Melas, KPU Pusat akan memberi jeda 1-2 hari bagi KPU Provinsi sebelum lanjut ke rapat pleno tingkat nasional. KPU optimistis akan menyelesaikan rekapitulasi nasional pada 20 Maret 2024. Selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Rangga Indrajana di Gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat. Selamat pagi Rangga, ini berapa daerah yang akan mengikuti rapat pleno pada hari ini? Baik ya, selamat pagi Ian dan saudara. Untuk rapat pleno pada hari, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada 3 provinsi yang akan melakukan rapat pleno pada hari ini, yakni Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat yang kemarin sempat ditunda dari hari kemarin menjadi hari ini. Namun tentunya untuk kepastian mengenai provinsi mana saja yang akan hadir pada hari ini untuk melakukan rapat pleno tergantung dari kehadiran KPUD, Bawaslu hingga saksi-saksi dari daerah masing-masing untuk perhitungan rapat pada hari ini. Dan untuk sejauh ini sudah 15 provinsi yang melakukan rekapitulasi suara dari 38 provinsi, sehingga masih ada sisa 23 provinsi dalam waktu 7 hari dari hari ini hingga tanggal 20 Maret mendatang untuk melakukan rapat pleno rekapitulasi. Yan? Ya, kita masih menunggu provinsi mana saja yang akan mengikuti rapat pleno hari ini, namun tadi disebutkan bahwa baru 15 provinsi yang sudah menyelesaikan rekapitulasi. Kemudian Rangga, waktu tinggal sepekan begitu, berapa banyak daerah yang belum rampung, lalu bagaimana juga strategi KPU untuk menyelesaikan rekapitulasi suara nasional agar tepat waktu dan diumumkan pada 20 Maret mendatang? Baik ya Ian dan saudara, kalau kita lihat dari strategi KPU sejauh ini, mereka melakukan perhitungan rekapitulasi melalui 2 panel untuk mempercepat prosesnya.
Dan dari jumlah provinsi yang masih belum rampung, dari total 38 provinsi ada 15 yang sudah direkap, sehingga sisa masih ada 23 provinsi yang masih akan mengikuti pleno rekapitulasi. Untuk provinsi yang sudah, kita melihat ada Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, DKI Jakarta hingga Banten. Namun masih terlihat bahwa ada lebih dari 20 provinsi yang belum mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara, sehingga kita tentu akan menanti bagaimana KPU akan menangani perhitungan menuju tenggat waktu, yakni pada tanggal 20 Maret 2024. Yan? Rangga, yang juga tidak bisa dilupakan yaitu terkait dengan transparansi dari penghitungan ataupun rekapitulasi suara nasional ini. Selain juga melangsungkan rapat pleno, beberapa waktu lalu masyarakat bisa mengakses aplikasi Sirekap. Namun sekarang setelah ditutup ataupun ditiadakan datanya, kemudian bagaimana masyarakat bisa mengakses? Bagaimana nasib dari aplikasi Sirekap ini hingga nanti penyelesaian rekapitulasi? Rangga. Baik ya, Yan dan Saudara, kalau kita lihat website KPU masih terbuka untuk umum dari pantauan kami pada pagi hari ini. Dan untuk aksesibilitas masyarakat terhadap rekapitulasi suara ini, KPU tentunya menyediakan jasa layanan, maksud kami menyediakan live stream lewat YouTube agar masyarakat bisa langsung mengikuti proses perhitungan pada hari ini yang akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kali ini, untuk sementara masyarakat bisa mengakses melalui situs KPU untuk melihat progres atau kelanjutan dari proses pleno rekapitulasi suara. Yan? Ya baik, kita nantikan rapat pleno KPU yang akan dilangsungkan pada hari ini nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana melaporkan langsung dari kantor KPU Pusat Menteng, Jakarta. Informasi berikutnya, Saudara, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama BPOM Banten memusnahkan 1 ton roti viral dari Thailand. ...2.564 bungkus atau 1 ton roti asal Thailand dimusnahkan karena tak memiliki izin edar. Makanan dari Thailand ini merupakan sitaan petugas terhadap barang bawaan penumpang pesawat yang melebihi batas bawaan, yaitu 5 kg. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar roti di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. ...2.564 piece itu kurang lebih jumlahnya 1 ton, ya, 1 ton. Mungkin teman-teman sudah melihat. Ini dalam periode bulan Februari penindakannya, yaitu sebanyak 33 penindakan. Kenapa kita lakukan penindakan terhadap makanan ini? Karena sudah melanggar pembatasan, yaitu dari PP POM, yaitu nomor 28 ya Pak ya? Ya, 28 ya, peraturan PP POM nomor 28 tahun 2003 yang dibatasi untuk pembawaan atau membawa penumpang itu hanya 5 kg. Selebihnya harus ada izin edar, harus memiliki izin edar. Kita ke informasi lain, Saudara. Kapal penangkap ikan Dewi Jaya 2 dengan rute Jakarta-Lombok tenggelam di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan setelah dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk. 2 orang ABK meninggal dan 24 orang dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dibantu warga nelayan sekitar lokasi tempat tenggelamnya kapal. 11 ABK ditemukan dan terdampar di 3 pulau di Kecamatan Takabonerate, namun 2 dari 11 ABK ditemukan dalam kondisi meninggal. Terkendala cuaca buruk, tim SAR gabungan menghentikan sementara upaya pencarian dan akan dilanjutkan saat cuaca mulai membaik. Tim SAR juga meminta kepada masyarakat yang menemukan korban agar memberikan informasi kepada pemerintah setempat. Kapal tersebut dihantam ombak karena cuaca buruk, maka terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan kapal Jaya Wijaya 2 ini terbalik. Dengan membawa ABK
POB sebanyak 37 orang. Saudara, Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan mudik masyarakat selama Lebaran 2024 berpotensi mencapai 193,6 juta orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pergerakan mudik Lebaran 2023 lalu. Menhub menambahkan angka tersebut meningkat dibandingkan potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023, yaitu 123,8 juta orang. Terkait mudik tahun ini, pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas. Berdasarkan keterangan tertulis, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bilang pergerakan masyarakat berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pasca COVID-19 alami peningkatan. Di tahun 2022 lalu, jumlah pemudik mencapai 85 juta orang setelah pemerintah membolehkan masyarakat mudik pasca COVID-19. Sementara di tahun 2023, jumlah pemudik terus bertambah, yaitu 123,8 juta orang. Dan tahun ini diprediksi kembali meningkat, yaitu berpotensi mencapai 193,6 juta pemudik. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak 344 perjalanan tambahan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen untuk angkutan mudik Lebaran periode 31 Maret hingga 21 April 2024. Dengan adanya penambahan tersebut, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan total 800.000 lebih kursi untuk mengakomodasi animo masyarakat yang ingin mudik menggunakan moda transportasi kereta api. Sebanyak 344 perjalanan KA tambahan yang berangkat dari area KAI Daob 1 Jakarta tersebut tersedia untuk perjalanan Jakarta, Solo, Jakarta Solo, PP, Jakarta Surabaya, dan Jakarta Malang. Kemudian untuk kereta api tambahan, informasi awal menjadi 62, sekarang terakhir informasinya bertambah juga jadwal perjalanannya. Setelah kami rilis kemarin ada sekitar 344 perjalanan selama masa Lebaran dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 21 April. Masjid Agung Semarang menggelar tradisi unik untuk mengingatkan waktu berbuka puasa dengan menyalakan kembang api. Tradisi ini, saudara, juga diiringi alunan musik rebana dan pakaian adat Jawa. Tradisi ini dikenal dengan tradisi dung. Meski saat ini sudah ada pengeras suara, namun tradisi dung tetap dilestarikan. Dengan diiringi alunan musik rebana dan pakaian adat Jawa serta simbol warak. Tradisi dung mengingatkan umat muslim akan datangnya waktu berbuka puasa. Untuk menyemarakkan bulan Ramadan, pengurus Masjid Agung Semarang akan melakukan tradisi ini setiap hari hingga Lebaran nanti. Jadi kalau kita lihat tidak lengkap di Masjid Kauman ini kalau berbuka tidak ada dung, karena dung ini menjadi romantisme masa lalu ya. Itu kalau orang mau berbuka itu kumpul, kemudian menunggu dung, setelah menunggu dung rame-rame bareng-bareng buka bersama. Nah, ini sejak tahun 1983 itu kita tidak pernah lagi mengadakan seperti ini. Yang ada ya pengajian-pengajian yang ada di Serambi. Bulan Ramadan identik dengan bermacam sajian kuliner untuk berbuka puasa. Seperti di Palembang, Sumatera Selatan, ada satu menu andalan yang tidak pernah absen karena bertekstur lembut dan gurih dari kuah karinya. Kudapan unik ini bernama ragit. Seperti apa cara membuatnya? Berikut liputannya untuk Anda.
Berburu sajian kuliner Ramadan ala Nusantara selalu dinantikan setiap tahunnya. Salah satunya kudapan unik asal Palembang, Sumatera Selatan yang diberi nama ragit atau dikenal dengan roti jala kuah kari. Dibuat dengan campuran tepung, telur, minyak, dan garam yang diaduk dengan air. Adonan cair ini kemudian diambil bertahap menggunakan cetakan khusus yang dibentuk di dalam penggorengan menyerupai jala. Setelah matang, ragit dapat dibentuk sesuai selera dan siap disajikan dengan kuah karinya yang gurih karena terbuat dari santan dan rempah pilihan. Usaha kudapan ragit ini menjadi berkah bagi para pembuatnya. Salah satunya Rovalina yang menjajakan ragit melalui kedainya di Jalan DI Panjaitan, Lorong Daruhama, Kecamatan Pelaju, Sumatera Selatan. Rovalina mengaku ragit buatannya dapat terjual laris manis selama bulan Ramadan karena sering dipesan untuk acara buka puasa bersama. Menurutnya, kunci yang membedakan ragit dengan sajian kuliner unik lainnya ialah dari kuah kari yang bercita rasa gurih dan creamy. Biasanya agak meningkat sekitar 30%, khususnya untuk acara buka bersama. Kalau sehari-hari biasanya ragit ini saya bikin porsi pakai tampah. Kalau untuk bulan puasa, biasanya saya lebih kecil, lebih porsi per orang atau per keluarga, jadi tidak sebesar pakai tampah. Kuah karinya yang lebih kerasa bau karinya, karena mungkin Palembang ini masih terafiliasi dengan Melayu ya, jadi bau Melayunya khas dan bumbu karinya itu lebih khas. Ragit bertekstur lembut dan gurih yang dapat Anda nikmati untuk kudapan saat berbuka puasa ini dijual dengan harga Rp15.000 per 5 buahnya. Anda dapat memesannya secara online ataupun datang langsung ke kedai untuk melengkapi kudapan berbuka puasa. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Tetap update informasi terkini lainnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Yan Rahman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Membuat heboh pesawat Lion Air yang membawa jemaah umroh tujuan Jeddah, Arab Saudi berputar-putar di langit Binjai dari sore hingga malam hari. Polisi tangkap pencuri emas 2,6 kg hiasan kubah masjid di Al-Huda, Kabupaten Buru, Maluku.
Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan mudik masyarakat selama Lebaran 2024 berpotensi mencapai 193,6 juta orang. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada Lebaran tahun 2023. KPU DKI Jakarta merampungkan tahapan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 dan pasangan Prabowo Gibran unggul tipis atas pasangan Anies Mohaimin di Jakarta. Masih ada beberapa daerah yang harus merampungkan hasil rekapitulasi dan KPU kejar target di tengah dorongan hak angket. Lalu bagaimana situasi rekapitulasi resmi berjenjang KPU? Bagaimana pula masyarakat kemudian membacanya? Kami akan bahas di pagi hari ini. Informasi di Kompas Bisnis hari ini penting untuk Anda traveler atau just tipper. Karena Bea Cukai memperketat aturan barang bawaan dari luar negeri per 10 Maret nanti. Mulai dari barang elektronik hingga pakaian. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari Rabu 13 Maret 2024. Bersama saya, Adis Tilarasati. Dan saya Radi Saputro. Saudara, di tengah bulan Ramadan ini masih ada saudara-saudara kita yang terkena bencana, khususnya di Sumatera Barat ya. Beberapa wilayah di Sumatera Barat ini mengalami banjir dan longsor. Nah, ini kalau di highlight di harian Kompas hari ini di headline-nya, lokasi banjir ini sulit diakses dan bantuan belum merata. Ini jadi perhatian kita bersama, terutama otoritas yang berwenang dari pemerintah setempat di sana juga bisa segera memetakan bagaimana bantuan-bantuan diberikan dengan cepat. Karena bulan Ramadan pasti sangat berat ya. Iya, menjalani harus di tengah sahur bencana, di posko pengungsian, betul, kemudian berbuka puasa di posko pengungsian. Walaupun memang pemerintah Sumatera Barat ini sudah melakukan kebijakan masa tanggap darurat bencana, dan informasinya kalau tidak salah ini masih ada 6 orang lainnya yang masih terus dicari, Radit. Ya, masih dalam keadaan belum ditemukan begitu karena ada banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Barat. Dan yang paling parah ini kalau saya lihat ada di pesisir selatan ya, Kabupaten Pesisir Selatan yang mengalami longsor. Tapi tidak hanya di Sumatera Barat, ada juga anomali cuaca yang akhir-akhir ini terjadi menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Juga membutuhkan bantuan. Jadi sekali lagi di bulan Ramadan ini pasti sangat berat. Saudara-saudara kita yang mengalami bencana yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan, tentu saja membutuhkan gerak cepat dari pemerintah, yang jadi juga sorotan di harian Kompas hari ini. Tapi yang juga jadi sorotan ada apa nih? Ya, ini adalah soal bagaimana rekapitulasi suara pemilu 2024 yang kemudian masih terus dikebut oleh KPU RI karena memang tanggal 20 Maret menjadi hari penetapan di mana hasil rekapitulasi seluruh suara pemilu 2024 ini kemudian akan diumumkan. Lalu bagaimana rekapitulasi berjenjang dan bagaimana pula masyarakat membacanya, karena memang di sejumlah daerah kalau kita melihat banyak sekali ada terjadi gesekan-gesekan, kericuhan yang terjadi pada saat rapat pleno, mulai dari dugaan peralihan suara, penggelembungan suara, dan juga segala macamnya dengan persoalannya ya. Nah, ini yang kemudian harus dievaluasi oleh KPU dan juga Bawaslu, termasuk juga soal bagaimana usulan hak angket ya, yang masih terus dikejar dan juga ditagih tampaknya di bulan Ramadan ini. Ngebut sampai tanggal 20 Maret, dan ini juga di tengah adanya bergulirnya isu hak angket yang digalang di DPR oleh sejumlah fraksi. Ini tensinya memang semakin memanas begitu, meskipun kita semua juga berharap ya semua baik-baik saja, dingin-dingin saja, karena kemarin beberapa kali juga bahkan antar penyelenggara pemilu juga sudah mulai panas. Kemarin saya melihat
Bawaslu dan KPU hampir adu jotos katanya di Maluku Utara. Nah ini kita harapkan juga bisa diredam gitu ya sama-sama. Nanti kita akan bahas juga termasuk yang menarik di DKI Jakarta. Ternyata pasangan nomor urut 02 ya, Prabowo Subianto dan Gibran Raka unggul ini dari tapi ternyata tipis sekali dengan pasangan Anies Muhaimin di DKI Jakarta. Ini yang kemudian juga menarik sekali untuk kita simak, apalagi nanti sebentar lagi, kurang dari sepekan lagi, 20 Maret 2024 KPU segera akan mengumumkan bagaimana perolehan suara atau penetapan suara pemilu 2024. Tapi sebelum sampai ke situ, kita akan bahas di segmen 3. Kita ke informasi pertama dulu, saudara. Di Sapa Indonesia Pagi kali ini, kapal penangkap ikan Dewi Jaya 2 dengan rute Jakarta Lombok ini tenggelam di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan karena dihantam gelombang tinggi saat cuaca buruk. 2 orang ABK meninggal dunia dan 24 orang lainnya dinyatakan hilang. Ya Allah. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dibantu warga nelayan sekitar lokasi tempat tenggelamnya kapal. Ada 11 ABK ini ditemukan dan terdampar di 3 pulau di Kecamatan Takabonerate. Namun 2 dari 11 ABK ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Terkendala karena cuaca buruk, tim SAR gabungan kemudian menghentikan sementara upaya pencarian dan akan dilanjutkan saat cuaca ini mulai membaik. Tim SAR juga meminta kepada masyarakat yang menemukan korban agar memberikan informasi kepada pemerintah setempat. Kapal tersebut dihantam ombak karena cuaca buruk, maka terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan kapal Jaya Wijaya 2 ini terbalik. Dengan membawa ABK POB sebanyak 37 orang. Polisi menangkap pencuri emas 2,6 kg hiasan kubah di Masjid Al-Huda, Kabupaten Buru, Maluku. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terlilit utang. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Pulau Buru menangkap 1 pelaku pencurian hiasan kubah masjid berlapis emas berinisial AG. Kapolres mengungkapkan tersangka melakukan aksinya dengan menggunakan 2 buah tangga kayu, tali nilon, serta menggunakan kayu sepanjang 5 meter yang ujungnya ditancapkan besi sebagai pengait. Tersangka kemudian mengaitkannya pada hiasan kubah dan menariknya hingga hiasan berlapis emas itu jatuh di atap masjid. Saat diperiksa, tersangka AG mengaku aksinya ini dilakukan karena desakan kebutuhan ekonomi. Dirinya memiliki banyak utang sehingga nekat mencuri untuk menebus utang piutangnya. Yang kemarin pada saat pembuatan ada nama raja. Karena dari keterangan dari si tersangka bahwa ada beberapa orang yang ikut bersama dia. Setelah kami mengamankan 4 orang ini, ya, dilakukan pemeriksaan, ya, secara terpisah. Itu didapat keterangan tidak ada kesesuaian, ya. Yang juga menjadi sorotan lain, pesawat Lion Air yang membawa jemaah umroh tujuan Jeddah, Arab Saudi berputar-putar di langit Binjai. Pesawat tersebut membuat heboh warga karena berputar-putar dari sore hingga malam hari. Pesawat tersebut berputar-putar di udara Binjai selama 5 jam. Pesawat yang mengangkut penumpang jemaah umroh itu melakukan pengalihan pendaratan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara. Saya sudah muting, makin lama makin dekat ke bawah gitu. Ada apa nih guys kira-kira guys? Tolong infonya dong. Sementara Corporate Communication Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro menyatakan hal ini dilakukan karena adanya perubahan waktu berlakunya pemberitahuan resmi dari otoritas di Sri Lanka yang menyatakan penutupan sementara wilayah udara di sana.
Pengalihan pendaratan ke bandar udara alternatif merupakan prosedur standar dalam operasional penerbangan yang bertujuan memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Saudara, tetapkan status tanggap darurat tingkat provinsi untuk mempercepat penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di 5 kabupaten kota di Sumatera Barat. Masa tanggap darurat tingkat provinsi Sumatera Barat berlangsung selama 14 hari terhitung mulai 10 Maret 2024. Selama tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan mendasar bagi semua korban terdampak banjir dan longsor akan diutamakan. Pengerahan alat berat untuk membuka jalan menuju daerah yang masih terisolasi serta pendataan terhadap infrastruktur yang rusak juga akan jadi fokus utama selama tanggap darurat. Ya, kita masih mendata di lapangan ya, karena memang daerah Langka itu kan memang daerahnya luas. Daerahnya rumah yang terdampak itu kan di pinggir pantai, ini ya, di pinggir sungai. Nah, waktu itu makanya kalau masih dibangun di daerah itu ini berisiko lagi. Itu kita harus cari tempat yang berisiko. Itu yang lagi nanti kita tunggu dari bupati nanti. Nah, alhamdulillah lancar. Bahkan kebutuhan masyarakat, karena masyarakat rumah ada yang tertimbun rumahnya, ada yang bisa didiami. Otomatis karena mereka bersih-bersih. Nah, waktu itulah kita backup dengan pangannya. Sementara itu, Saudara, hari kelima pasca banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, warga terdampak banjir mengeluhkan listrik yang masih padam. Mereka mengaku kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Warga Nagari Ampalu, Gantiang, Mudiak Selatan mengeluhkan belum menyalanya listrik sejak kejadian banjir besar melanda perkampungan mereka. Padamnya listrik menyebabkan warga kesulitan beraktivitas, apalagi memasuki bulan suci Ramadan. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain menunggu bantuan dari pemerintah setempat. Sementara petugas PLN tengah memperbaiki infrastruktur jaringan listrik di lokasi terdampak banjir bandang. Mentua di luar mengungsi. Nah, mengungsi. Kalau listriknya udah hidup lagi? Nanti kalau hidup, kalau dalamnya belum bersih, kalau sudah hidup nanti sudah bersih ini tidur sini. Listrik padam sejak kejadian, Pak ya? Ya. Hari Kamis. Kamis sore. Kamis sore listrik padam. Nah. Sampai sekarang belum nyala. Sekarang belum ada. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mengklarifikasi kasus ibu melahirkan dengan kondisi bayi sudah meninggal. Sebelumnya, seorang warga diduga menjadi korban malapraktik yang diklaim sang bayi meninggal di dalam rahim. Dinas Kesehatan Bangkalan menegaskan tindakan penanganan pasien sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Dinas Kesehatan Bangkalan menduga bayi telah meninggal sekitar 7 hingga 10 hari di dalam rahim ibunya. Kasus ini bermula saat seorang warga datang ke puskesmas Kedundung, Modung untuk melahirkan. Namun karena posisi bayi sungsang dan diduga bayi sudah meninggal, proses kelahirannya pun sempat mengalami kendala. Kematian terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah maserasi dan melepuh di sini ya. Itu penyebab tertinggalnya kepala di dalam Artinya rahim. Memang Ya, itu terjadi miskomunikasi aja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di Puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi itu. Tapi sudah disampaikan. Sudah disampaikan Bu, ya? Kalau tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Oh, bahasanya begitu. Bahasanya seperti itu. Sementara itu, meski berangsur membaik kondisi Mukaromah, ibu yang baru saja melahirkan dengan keadaan sang bayi meninggal masih labil. Selain istirahat, Mukaromah juga menjalani rawat jalan dengan bidan setempat. Kondisi saya sekarang ini nggak stabil. Iya, perut sakit semua badan saya ini.
Saudara, KPU kejar target untuk merampungkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu agar tepat waktu, yakni pada 20 Maret 2024. Informasinya akan hadir sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Myfit. Formula Myfit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Myfit. Dari Lapi. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sudah merampungkan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Tingkat provinsi, hasilnya pasangan Prabowo Gibran unggul tipis atas pasangan Anies Muhaimin di Jakarta. Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu presiden, wakil presiden untuk
Provinsi DKI Jakarta. Dapat diterima ya. Bismillah sah. KPU RI mengesahkan hasil tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran unggul tipis atas pasangan Anies Muhaimin di Jakarta. Dalam hasil rekapitulasi KPU DKI, pasangan Prabowo Gibran mendapat 2.692.011 suara. Sementara Anies Muhaimin 2.653.762 suara. Untuk pasangan Ganjar Mahfud mendapat 1.115.138 suara. Jika dirinci, Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin sama-sama meraup suara di 3 wilayah. Prabowo Gibran unggul di kota Jakarta Barat dan Utara, serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Sementara Anies Muhaimin unggul di kota Jakarta Pusat, Selatan, dan Timur. Pasangan calon nomor 1 2653762. Pasangan nomor 2 2692011. Pasangan nomor 3 1115138. Kemenangan Prabowo Gibran di Jakarta memang kenyataan pahit bagi Anies Imin. Mengingat DKI adalah basis suara Anies yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan koalisi pendukung pasangan nomor urut 1 meraih urutan pertama perolehan suara pemilihan anggota DPRD. Berdasarkan data KPU DKI Jakarta, PKS memperoleh 1.012.028 suara. Disusul PDI Perjuangan dengan 850.173 suara dan Partai Gerindra 728.297 suara. Tim Liputan, Kompas TV. KPU berkejaran dengan tenggat waktu penyelesaian rekapitulasi penghitungan suara pemilu, yakni tanggal 20 Maret 2024. KPU berupaya menyelesaikan tahapan rekapitulasi sesuai jadwal. Di sisi lain, KPU juga tetap memperbaharui informasi kesiapan dari KPU Provinsi agar dapat melanjutkan rekapitulasi ke tingkat nasional. Menurut Komisioner KPU Pusat akan memberi jeda 1 hingga 2 hari bagi KPU Provinsi sebelum lanjut ke rapat pleno tingkat nasional. Informasi yang kami dapat, teoritis antara 21 sampai 24 provinsi sudah selesai, tinggal mereka kesini saja. Jadi setelah selesai mereka lakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, ya kita kasih jeda waktu 1-2 hari lah untuk istirahat, karena kan di sana juga kerjanya maraton. Kalau KPU RI kan prinsipnya, misalnya kalau sekarang ada yang datang dan kemudian saksi peserta pemilu tidak keberatan, ya kita bisa buka langsung pleno rekapitulasi. Kan tetap diizinkan untuk menyelesaikan walaupun di atas. Ya kan memang itu harus dituntaskan. Yang jelas memang kan prinsipnya jangan sampai melewati tenggat 20 Maret, itu yang paling penting. Sementara itu Komisi 2 DPR akan memanggil KPU, Bawaslu, dan DKPP dan Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu 2024 dalam rapat dengar pendapat yang dijadwalkan Kamis 14 Maret 2024. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN Gus Pardi Gaus menyebut rapat dengar pendapat nanti akan jadi kesempatan bagi semua fraksi yang mewakili seluruh koalisi parpol pengusung Capres-Cawapres untuk berpendapat. Pendapat bisa diungkapkan untuk mengkritik, meminta jawaban, hingga memberikan saran kepada penyelenggara pemilu. Selain itu, menurutnya, Sirekap akan jadi salah satu materi yang dicecar ke KPU. Evaluasi tahapan pemilu 2024. Artinya adalah bahwa anggota Komisi 2 yang ada di dalamnya itu dari berbagai fraksi yang ada di DPR, yang jumlahnya adalah 9, ada pendukung 01, ada pendukung 02, dan ada juga pendukung 03, kalau berkaitan tentang proses
dugaan carut-marut pelaksanaan Pilpres, tentu semua anggota komisi dari fraksi-fraksi yang berbeda itu sangat terbuka ruang untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan terhadap carut-marut yang dikatakan dalam tanda kutip oleh berbagai mass media, tentu bisa diungkapkan ketika itu. Saudara, KPU optimistis rekapitulasi nasional akan rampung pada 20 Maret 2024. Berapa daerah yang sudah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu? Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Rangga Indrayana dari Gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat. Rangga, jadi berapa daerah lagi yang akan ikut dalam rapat pleno hari ini dan yang sudah merampungkan rekapitulasi suara ada berapa daerah? Baik ya Radi dan saudara, kalau dari informasi yang kami dapatkan pada hari ini akan dilakukan rekapitulasi suara oleh Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Yang terakhir ini sebelumnya sempat ditunda dari hari kemarin menjadi hari ini, dan direncanakan perwakilannya akan tiba pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk daerah-daerah yang sudah selesai melakukan rekapitulasi, terhitung hingga hari ini sudah 15 provinsi dari seluruh 15 provinsi sudah menyelesaikan dalam proses rekapitulasi dalam 2 panel ini. Jadi dari total 38 provinsi masih ada sisa 23 provinsi yang belum menyampaikan hasil rekapitulasinya atau belum melakukan rekapitulasi hingga di KPU Pusat. Radi? Ya, artinya masih ada beberapa provinsi lagi. Lalu bagaimana KPU mengatur proses rekapitulasi? Dalam satu hari biasanya akan ada berapa provinsi yang mengesahkan rekapitulasi suaranya, karena ini waktunya sangat mepet, kurang lebih hanya 1 pekan lagi akan ditetapkan suara pemilu nasional ini. Baik ya Radi dan saudara, kalau kita lihat dari pada hari ini disebutkan ada 3 provinsi yang akan melakukan rekapitulasi, dan dari 3 ini akan dilakukan dalam 2 panel. Satu panel meliputi 2 provinsi, satu panel meliputi 1 provinsi. Namun kalau kita lihat memang jumlah provinsi yang tersisa ada 23, sehingga ini tidak menutup kemungkinan KPU akan melakukan rekapitulasi secara lebih intensif dengan adanya 2 panel yang disediakan ini. Dan kalau kita lihat memang jumlah rekapitulasi yang tersisa adalah 23 dari 38 provinsi. Untuk hingga kini provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi ada sejumlah provinsi utama, provinsi dengan jumlah suara terbanyak, diantaranya Jawa Tengah dan Provinsi DKI Jakarta. Jawa Tengah dengan pencapaian suara dipimpin oleh pasangan Capres-Cawapres urutan nomor 2 yakni Prabowo Gibran dengan 12 juta suara, dan hingga kini jumlah total adalah dengan 02 mencapai 36,9 juta suara, pasangan 03 dengan 15 juta suara, dan pasangan 01 dengan 13 juta suara. Jadi sekali lagi memang masih ada 23 provinsi yang belum menjalankan rekapitulasi, dan kalau dari informasi yang kami terima memang kita akan melihat siapa saja KPUD, Bawaslu dan saksi yang akan datang pada hari ini, sehingga tidak menutup kemungkinan ada lebih dari 3 provinsi yang melakukan rekapitulasi pada hari ini. Radi? Ya, 23 provinsi masih belum merampungkan, dan tadi disampaikan Rangga, 1 hari kemungkinan bisa 2 hingga 3 provinsi ya, karena ada 2 panel yang disediakan oleh KPU untuk melakukan rekapitulasi suara provinsi. Dan kalau saya hitung waktunya hanya tinggal kurang lebih 5 hari hari kerja maksudnya, dan 2 hari waktu libur. Nah, kita juga belum tahu nih apakah hari libur ini juga akan tetap menyelenggarakan juga proses rekapitulasi, ataukah hanya 5 hari efektif waktu kerja yang dimiliki oleh KPU hingga tanggal 20 Maret nanti. Kita tunggu bersama nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Rangga Indrayana melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Saudara, KPU daerah terus menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat provinsi, sementara KPU pusat kejar target menyelesaikan penghitungan suara nasional hingga 20 Maret mendatang di tengah dorongan hak angket yang bergulir kini di Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana situasi rekapitulasi resmi berjenjang KPU dan bagaimana pula masyarakat membacanya? Kami perbincangkan
hal ini bersama Adit Tilarsati sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Percuma punya uang banyak, kalau sakit mah dada sesek, perut melintir. Bikin makan minum nggak enak. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu perbaiki kesehatan lambung. Percaya sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Adu jotos nyaris terjadi antara Komisioner KPU dengan Komisioner Bawaslu Maluku Utara saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Maluku Utara. Kericuhan bermula saat salah satu Komisioner Bawaslu Maluku Utara melayangkan protes dan mendatangi meja rapat Komisioner KPU Maluku Utara. Anggota Bawaslu mengaku aksinya dilakukan sebagai bentuk protes ke KPU yang telah mengesahkan suara di saat masih ada sejumlah selisih suara.
Kami meminta untuk mencocokkan mana kira-kira yang benar. Kita perlu buat pencocokan. Itu saja intinya sebenarnya sih. Itu perolehan suara DPR provinsi atau apa, Pak? DPRD provinsi. Oh, tadi sudah disahkan, Pak. Itu kan tadi sudah disahkan, bagaimana itu, Pak? Ya, makanya kan tadi kan saya waktu kalau disebut ya, waktu saya minta untuk satu-satu dulu Bawaslu diselesaikan dulu, baru pindah. Pada pimpinan sidang, langsung dipindah. Setelah pindah ke saksi, angkatan DPR pada saksi, baliknya langsung disahkan. Nah, kan saya udah minta itu. Sikap Bawaslu sendiri gimana? Nah, sikap Bawaslu setelah itu kita rapat pleno dan kita putuskan, kita merekomendasikan untuk dilakukan penyandingan data khusus Kecamatan Bacan Selatan ya. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, aksi unjuk rasa menuntut penghitungan ulang digelar di hotel di mana KPU melakukan rekapitulasi suara. Massa menuntut KPU Kota Medan untuk menghitung ulang suara karena ada dugaan penggelembungan dan peralihan suara antar partai. KPU Kota Medan juga dinilai tidak taat aturan, sebab Bawaslu Kota Medan sudah merekomendasikan penghitungan ulang tetapi tidak dilaksanakan. Saat ini KPU memang berkejaran dengan tenggat waktu penyelesaian rekapitulasi penghitungan suara pemilu, yakni 20 Maret 2024. Hasil rekapitulasi sementara KPU menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul di 9 provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Pasangan Prabowo Gibran tercatat unggul dengan perolehan 26 juta suara di 9 provinsi, sementara pasangan Anies Mohaimin mendapat 6,6 juta suara dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat 11 juta suara. Khusus di Provinsi DKI Jakarta, pasangan Prabowo Gibran unggul tipis atas pasangan Anies Mohaimin. Dalam hasil rekap KPU DKI, pasangan Prabowo Gibran mendapat 2.692.011 suara, Anies Mohaimin 2.653.762 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat 1.115.138 suara. KPU menyebut berupaya menyelesaikan tahapan rekapitulasi sesuai jadwal. Di sisi lain, KPU juga tetap memperbaharui informasi kesiapan dari KPU provinsi agar dapat melanjutkan rekapitulasi ke tingkat nasional. Secara informasi yang kami dapat, teoritis antara 21 sampai 24 provinsi sudah selesai, tinggal mereka kesini saja. Jadi setelah selesai mereka lakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, ya kita kasih jeda waktu 1-2 hari lah untuk istirahat, karena kan di sana juga kerjanya maraton. Kalau KPU RI kan prinsipnya, misalnya kalau sekarang ada yang datang dan kemudian saksi peserta pemilu tidak keberatan, ya kita bisa buka langsung pleno rekapitulasi. Mereka tetap diizinkan untuk menyelesaikan walaupun di atas. Ya kan memang itu harus dituntaskan. Yang jelas memang kan prinsipnya jangan sampai melewati tenggat 20 Maret, itu yang paling penting. Hasil akhir rekapitulasi pemilu 2024 akan diumumkan 20 Maret mendatang. Lalu bagaimanakah hasilnya? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, rekapitulasi suara pemilu 2024 masih berlanjut. Hasil sementara pasangan Prabowo Gibran ini unggul di 9 provinsi. Tapi proses rekapitulasi juga tidak mudah karena terjadi berbagai dinamika baik di tingkat kabupaten hingga provinsi. Kami bahas di pagi hari ini soal ini, bagaimana KPU kejar target di tengah berbagai dinamika yang terjadi. Ada sejumlah narasumber saya di pagi hari ini. Ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, waalaikumsalam, waalaikum semuanya. Ya, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang nanti akan bergabung bersama kita semua, ada Pak Erwin Aksa, kemudian juga ada Wakil Sekjen dari PKB, ada Syaiful Huda. Gus Huda, selamat pagi, Assalamualaikum. Salam Mbak, selamat pagi semuanya. Ya, kabar baik ya? Baik. Oke, dan juga ada Komisioner KPU periode 2017 hingga 2022, ada Mas Ilham Saputra. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ilham.
Waalaikumsalam, selamat pagi semua, selamat pagi Adisti. Iya, ini kan proses rekapitulasi suara pemilu 2024 ini masih terus dikebut nampaknya oleh KPU RI. Nah, jadwalnya ini tanggal 20 ya akan diumumkan. Kalau Mas Ciko sama Gus Huda optimis nggak sih akan selesai rekap tanggal 20 Maret ini, Mas Ciko? Kalau dilihat masih sisa lebih dari 20 provinsi yang belum di rekap ya. Belum selesai rekap. Ini kan belum selesai rekapnya itu kita lihat dalam waktu hanya sekitar 1 minggu dan terpotong hari libur. Tapi kalau hari libur juga bisa dimaksimalkan, anggap saja hari libur dimaksimalkan jadi 7 atau 8 hari lagi. Kalau melihat ya rata-ratanya harus sekitar 3 sampai 4 per hari, tetapi kita lihat saja lah, banyak sekali pesimisme kalau kita bicara soal KPU yang sekarang ini ya, karena memang ketidakprofesionalan mereka selama bekerja mengemban tugasnya. Kita lihat juga DKPP sudah berkali-kali memberikan sanksi yang cukup berat dan lain-lain. Nah, kita lihat aja bagaimana mereka bekerja di sisa waktu yang sangat pendek ini. Kalau kita lihat sisa 6 hari lagi lah ya Mas Ciko ya. Gus Huda gimana? Iya, betul. Kalau Mas Ciko katanya pesimis nih bisa tanggal 20 selesai. Kalau Gus Huda? Ya saya kira ini kan akumulasi dari berbagai persoalan yang sedang terjadi sejak dari pemungutan suara, Sirekap yang bermasalah, dan delay-delay yang lain. Jadi hari ini ketika nyisa hampir 23 provinsi adalah akumulatif dari berbagai persoalan yang kelihatannya siap dan tidak siap yang diselenggarakan oleh KPU, baik di tingkat pusat maupun di kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia. Nah karena itu pada prinsipnya semua delay, semua persoalan yang sudah kita hadapi bersama jangan sampai berakibat kepada pengunduran jadwal penetapan tanggal 20 Maret. Jadi posisi PKB meminta apapun yang terjadi tanggal 20 Maret harus sudah ada penetapan, baik penetapan pemenang presiden, wakil presiden, pemenang pemilu legislatif, dan DPD dan seterusnya itu. Ini penting supaya sekaligus paling tidak meminimalisir berbagai dugaan yang selama ini sedang terus disoroti oleh publik, bahwa sedang ada persoalan dan delay penghitungan rekap di kabupaten kota itu kan karena sejak dari awal ada trust yang ternodai oleh mekanisme penghitungan cepat melalui Sirekap. Nah, kalau ini tidak terjadi, saya kira saya membayangkan rekapitulasi di tingkat KPPS, kabupaten, provinsi akan berjalan dengan maksimal. Nah, ini adalah konsekuensi dari antrust dari publik, terutama peserta pemilu yang menguat dan akhirnya membuat suasana lambat rekapitulasi di berbagai daerah. Jadi prinsipnya, Mbak Ditya, jadi kita ingin tanggal 20 Maret betul-betul dipegang teguh oleh semua pihak, karena itu sudah menjadi kesepakatan semua pihak, baik KPU, DPR, menyangkut soal penetapan tanggal 20 Maret sebagai final penetapan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jadi mau tidak mau kita lihat aja nanti ya di 20 Maret selesai nggak nih KPU rekap semua provinsi begitu ya Gus Huda ya, dengan segala macam dinamikanya, mulai dari tadi Anda mengatakan publik sepertinya hilang kepercayaan begitu kepada KPU, apalagi belakangan kita tahu ada permasalahan Sirekap yang kemudian bermasalah begitu ya Gus Huda ya. Nah, bergabung juga bersama kita ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Bung Erwin Aksa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam.
Ya, Bung Erwin, ini kan tadi Mas Ciko bilang katanya pesimis 20 Maret bisa selesai KPU. Kemudian Gus Huda mengatakan ya gimana ya kepercayaan publik ini mulai luntur terhadap KPU karena memang Sirekap bermasalah, ada dinamikanya. Nah kalau dari Golkar sendiri bagaimana? Yakin nggak 20 Maret ini selesai rekap? Ya, saya kira KPU mencoba membangun transparansi dengan menggunakan teknologi Sirekap itu, tapi kenyataannya memang tidak mudah. Kalau saya melihat perhitungan yang sekarang sudah di tingkat nasional, 20 Maret itu saya yakin bisa selesai ya, karena beberapa provinsi sudah selesai. Ya, jadi 9 provinsi, Bung Erwin Aksa. Provinsi ya, jadi harusnya bisa selesai kalau mereka ya, maraton ya. Melakukan finalisasi di tingkat nasional itu. Oke. Kalau Mas Ilham ini kan Anda pernah menjabat sebagai komisioner KPU ya. Kita lihat di pemilu 2024 ini banyak sekali dinamikanya yang terjadi di daerah, di kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, bahkan kericuhan, nyaris adu jotos dan protes rekapitulasi. Nah, dari 3 pandangan tadi dari PDIP, kemudian dari PKB dan juga Golkar, Anda sepakat ini selesai atau enggak sih sebenarnya 20 Maret dengan dinamika yang ada? Iya Mbak Desi, saya kira ini bukan soal optimis atau tidak optimis, tapi ini ada kewajiban undang-undang yang mengatakan bahwa 35 hari dalam masa rekapitulasi. Nah, yang perlu didata atau kemudian dievaluasi oleh KPU adalah teman-teman yang melakukan rekapitulasi di daerah. Sudah sejauh mana mereka melakukan rekapitulasi tersebut? Apa persoalannya? Sehingga KPU bisa mendeteksi. Dan jika kemudian ada persoalan dengan Bawaslu, misalnya ada persoalan dengan Bawaslu di daerah terkait dengan beberapa hal tentang rekapitulasi, nah ini harus dikoordinasikan dengan Bawaslu RI, Bawaslu Pusat, ya, antara KPU Pusat dan Bawaslu Pusat untuk kemudian menyelesaikannya. Walaupun memang sekali lagi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikan persoalannya di tingkat lokal. Tetapi tentu ini jangan sampai kemudian menghambat rekapitulasi yang diberikan oleh undang-undang selama 35 hari. Dan itu akan jatuh pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Nah, ini tentu KPU harus memanage betul, membuat tindakan-tindakan yang profesional, karena memang ini semua sudah dihitung. Namanya rekapitulasi ini semua